warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cakep. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sa'altahum la yaquluna inna kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Wa qala aidan wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, dararamang sadayana. Alhamdulillah di dia masuk subuh tanya masjidnya ageng tapi pinuh sakit mah pinuh kenapa? Alhamdulillah kita pagi ini bisa berkumpul bermuajahah taklim di masjid yang kita cintai ini, insyaallah pahala yang akan kita dapatkan sangatlah besar. InsyaAllah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kira-kira ini sampai jam berapa, Pak? Ya, takutnya kelamaan soalnya ini sarapan sudah disiapkan. Seriusan nih, sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 5 aja, Pak. 5:30. Oh, 5:30 ya lah. Yang penting kita ngaji aja lah. Yang penting kita sarapan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua duduknya di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik. Tema kajian pagi hari ini di Masjid Al-Huda insyaallah temanya adalah Nawaqidul Islam. Apa Pak? Nawaqidul. Nah, kenapa di temaan minimal ingat temanya lah gitu. Pak, tadi kajian apa di masjid? Tadi itu kalau gak salah temanya Nawaqidul Islam. Isinya apa? Lah, kesannya mah gak tahu, saya nutan. Yang penting temanya saja. Kita ingatlah. Lumayan ingat temanya saja juga. Temanya Nawaqidul Islam. Apa itu nawaqid? Kata-kata nawaqid itu biasanya dijumpai dalam bab fikih biasanya. Nawaqidul wudu, sesuatu yang membatalkan kepada wudu. Kalau disandarkan kepada kata al-Islam, bahasa santri mah diidopatkan pada kata al-Islam, berarti nawaqidul Islam, sesuatu yang akan membatalkan keislaman seseorang, sesuatu yang akan menggugurkan
keislaman seseorang. Kalaulah gugur Islamnya, berarti murtad. Nah, ini hati-hati kalau sudah murtad. Sedangkan gugurnya keislaman seseorang itu ada yang terang-terangan dan jelas. Seperti mana? Orang pindah agama. Orang pindah agama itu gugur keislamannya, alias murtad. Itu mah terang-terangan lah, jelas, disadari. Orang pindah agama berarti khurujun anil Islam, keluar daripada keislaman. Itu mah disadari dan terang-terangan, udah jelas itu mah. Ada juga orang yang batal keislamannya itu terkadang tidak disadari. Nah, ini yang kita bahas. Kita bahas sekarang. Jangan sampai perilaku atau perilaku kita tidak disadari kita melakukan perilaku tersebut, padahal perilaku tersebut konsekuensinya adalah membatalkan keislaman kita. Atau menjadikan diri kita itu menjadi orang yang murtad, khurujun anil Islam. Nah, ini harus kita ketahui. Takutnya perilaku tersebut, amaliyah tersebut diamalkan oleh kita semua. Akhirnya kita murtad. Sedangkan kata Allah dalam Al-Quran, wa may yartadid minkum an dinih, kalau sudah murtad, wa may yartadid minkum an dinih bayamut wa huwa kafirun. Barang siapa yang murtad dari agamanya, khurujun anil Islam, keluar daripada keislaman, baik disadari maupun tidak disadari, lalu meninggal, fayamut, lalu meninggal, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka konsekuensinya adalah Allah akan menghapus seluruh amalnya di dunia maupun di akhirat. Endingnya faulaika ashabun nar, orang tersebut akan masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan cita-cita tertinggi seorang muslim itu adalah wala tamutunna illa wa antum. Cita-cita kita kan itu, Pak. Meninggal dalam keadaan berislam. Meninggal dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita meninggal dalam jiwa kita masih tertanam keimanan, sing yakin, Pak, kita itu endingnya masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang tertanam dalam dirinya la ilaha illallah, keimanannya itu, dan tidak lepas dari jiwa kita, maksudnya tidak pernah murtad, sampai keimanan itu terbawa sampai akhirat, pasti endingnya akan masuk surga. Saya pernah didebat, Pak, ketika memastikan seperti ini. Loh, Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz sudah memastikan orang yang orang yang meninggal membawa keimanan udah dipastikan masuk surga? Itu mendahului takdir Allah. Loh, bukan saya yang berkata, Nabi yang berkata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, beriman kepada Allah, lalu keimanannya itu terbawa sampai mati, maka kata Rasul, faqad dakhala jannah, maka itu akan masuk surga. Cuma wallahu alam, masuk langsung atau nyimpang dulu, nah itu ma wallahu alam. Nanti yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, itu tergantung rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun endingnya pasti akan masuk surga. Bukankah ada dalil orang yang terakhir masuk surga itu adalah orang yang dalam hatinya itu masih ada, sudah ribuan tahun, sudah lama dalam neraka itu, namun pas dilihat masih ada cahaya keimanan, namun tipis lah gitu.
akhirnya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga cuma pang akhirnya. Mudah-mudahan kita Bapak keimanan kepada Allahnya kita terbawa mati, dan mudah-mudahan dengan keimanan kita itu kita langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa mendapatkan siksaannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini tuh harapan besar kita. Harapan besar kita itu adalah keimanan yang sudah tertancap sekarang ini, keimanan yang sudah ada dalam jiwa kita ini, harapan kita terbawa sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka bi mauti husnil khatimah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau mati dalam keadaan husnul khatimah. Salah satunya adalah meninggal dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bahas sekarang masalah nawaqidul Islam, sesuatu yang akan membatalkan keislaman seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 56 sampai ayat 65 sampai ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. La in sa'altahum la yaquluna inna kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. La in sa'altahum la yaquluna inna kunna nakhudu wa nal'ab. Jikalau ditanyakan kepada mereka atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka ucapkan, niscaya mereka akan mengatakan inna kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, saya mengatakan seperti itu cuma canda tawa saja, cuma iseng-iseng saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan rasul-rasul Allah kau mengolok-oloknya? La ta'tadiru, janganlah kau meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah menjadi kafir setelah kamu beriman. Asbabun nuzul ayat ini dua ayat ini turun ketika Rasul mau melakukan perang Tabuk. Ketika di perjalanan mau melaksanakan perang Tabuk, ada orang yang mengatakan seperti ini. Mungkin ini orang munafik. Orang mengatakan seperti ini. Tidaklah aku mendengar orang yang paling membaca Al-Quran. Ini ditunjukkan kepada Nabi dan sahabat yang lain. Tidaklah aku mendengar orang yang paling membaca Quran, kecuali orang yang paling buncit perutnya. Orang yang paling dusta lisannya. Dan orang yang paling penakut ketika berhadapan dengan musuh. Kedengaran sama sahabat yang lain. Ditegur, hati-hati kamu berbicara. Akhirnya kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ketika sampai kepada Rasul, turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Lalu orang yang tadi meminta maaf. Nah, oleh Rasul ditolak. Para ulama, salah satunya adalah Abu Bakar Al-Jazair. Beliau adalah ulama dari Madinah yang mana sampai karyanya kepada kita semua, yaitu kitab Minhajul Muslim, kitab yang saya bawa ini. Nah, oleh para ulama, dua ayat yang tadi dijadikan dalil tentang nawaqidul Islam. Jadi dua ayat tadi, surat At-Taubah ayat 65, surat At-Taubah ayat 66, oleh para ulama, salah satunya Abu Bakar Al-Jazairi,
menjadikan dua ayat tadi tentang dalil hujjah tentang nawaqidul Islam, yaitu sesuatu yang akan membatalkan keislaman seseorang. Mana yang akan membatalkan keislaman seseorang? Kita lihat di ayat 65-nya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Pertama, sesuatu yang akan membatalkan keislaman seseorang adalah orang yang selalu mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana? Seperti orang tidak percaya terhadap sifat rububiyahnya Allah. Ini kita ringan-ringan saya contohnya. Suka gini, suka ada orang yang berkata seperti ini. Alhamdulillah ibu, bapak sukses. Ya itu sukses. Tapi enggak. Ya mah sukses gara-gara kita. Weh jangan gitu. Itu pemberian Allah. Kata siapa? Allah lah. Kalau saya tidak bekerja mah tidak mungkin seperti ini. Itu istihza terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara menafikan tentang sifat rububiyahnya Allah. Apa sifat rububiyah Allah itu? Ya Allah itu yang mengurusi kita. Yang memberikan kesuksesan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita nafikan oleh kita. Ya, sukses dari Allah dari mana? Yang pasti saya sudah bekerja keras. Menafikan sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar-benar dalam hatinya menafikan sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah perbuatan yang murtad. Harus istighfar, harus bersyahadat kembali. Hati-hati. Atau bukan mengolok-olok tentang sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi mengolok-olok yang dimaksud dengan mengolok-olok Allah itu adalah mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suka ada orang yang mengatakan seperti ini. Ketika disuruh melaksanakan kewajiban. Sholat atuh. Duhur tidak sholat. Asar tidak sholat. Masa maghrib juga tidak sholat? Lalu orang tersebut mengatakan seperti ini. Sholat. Buat apa sholat? Yang sholat juga belum tentu selamat. Yang sholat juga belum tentu akhlaknya baik. Mengolok-olok tentang syariat Allah. Hati-hati. Jangan sekali-kali mengolok-olok syariat Allah. Murtad. Atau melihat wanita yang menutupi aurat dengan jilbabnya. Lalu dikatakan seperti ini. Perempuan yang memakai jilbab tidak gaul. Menutupi aurat gimana? Penting tidak gaul. Itu mengolok-olok tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad kafartum ba'da imanikum. Hati-hati. Apalagi kalau jahat. Apa itu jahat? Jim, ha, dal. Jahat. Yaitu menentang terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mah udah jelas pisan. Seperti apa? Seperti menentang salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa misalkan. Datang bulan suci Ramadan. Kenapa? Dia puasa. Ya kata siapa harus puasa. Menentang terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mah sudah jelas. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini suka banyak orang yang melakukan seperti ini. Orang yang mengatakan seperti itu suka banyak. Makanya ketika seseorang belum bisa melakukan perintah Allah, lebih baik, tapi tetap ini dosa Pak. Lebih baik latar belakangnya dengan kaslan. Jadi seseorang meninggalkan perintah Allah itu ada yang jahat, ada yang kaslan. Kalau yang jahat mah tadi langsung menentang terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga karena kaslan. Apa itu kaslan? Kaslan mah males. Kenapa tuh tidak sholat? Bukannya saya tidak percaya sholat itu wajib. Saya tahu sholat itu wajib. Tahu saya sholat wajib. Tapi kalau saat ini saya belum mampu untuk melaksanakannya.
Tahu puasa itu wajib, tapi saya belum mampulah melaksanakannya. Nah, itu orang latar belakang meninggalkan kewajibannya karena kaslan. Itu konsekuensinya tidak sampai kepada murtad. Beda lagi kalau mengolok-oloknya. Dia tidak melaksanakan tapi mengolok-oloknya. Nah, itu mah bisa jadi murtad. Apalagi kalau jahat, itu mah sudah jelas murtad. Tapi kalau latar belakangnya kaslan teh ngedul. Kata orang Garut, kaslan teh ngedul, malas. Nah, tapi kalau latar belakangnya malas, maka ini mah konsekuensinya tidak sampai kepada murtad. Ialah kita meninggalkan laksanakan seluruh syariat Allah, kita melaksanakan saja. Jangan mengolok-oloknya, apalagi jahat. Laksanakan aja. Yang namanya perintah Allah itu laksanakan saja. Sebetulnya Pak, kasih sayang Allah yang besar itu ketika Allah memberikan perintahnya Pak. Kasih sayang Allah kepada kita yang sangat luar biasa itu ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita. Itu lebih sayang ketimbang Allah memberikan materi kepada kita. Terkadang Allah memberikan materi kekayaan kepada kita. Dengan kekayaannya bisa jadi orang sombong. Allah memberikan jabatan kepada kita. Bisa jadi dengan jabatan orang menjadi sombong, lupa diri. Tapi ketika Allah memberikan suatu perintah kepada kita semua, pasti itu akan menjadikan seseorang itu baik. Dan itu menjadikan tanda kasih sayang yang sangat luar biasa. Nah, jangan jauh-jauh kita simulasikan kepada kita lah. Kita sebagai orang tua, garaduh putra sadayana, gaduh. Kita juga kan suka memerintahkan kepada anak. Nah harus gini, harus sekolah. Harus sekolah, harus gini, harus gini. Kan itu tanda kasih sayang kita terhadap anak kita. Lebih sayang ketimbang kita memberikan uang kepada anak kita. Karena terkadang uang yang diberikan kepada anak kita itu dibelikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi ketika memerintahkan kepada anak kita tentang harus gini, harus gini, itu tanda kasih sayang. Kenapa? Di balik perintah orang tua ada masa depan untuk anak-anak. Di balik perintah Allah itu ada kebaikan bagi diri kita semua. Kira Pak, kalau kita renungi masalah perintah ini, udah jelas atuh Pak. Perintah itu tanda kasih sayang, bukan beban sebetulnya Pak. Bukan beban. Justru ini kasih sayang dari Allah. Allah memerintahkan sholat kepada kita. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Karena di balik perintah sholat ada kebaikan bagi diri kita. Bukankah kita sadar yang namanya manusia itu tidak luput daripada dosa? Apalagi di zaman modern seperti ini. Sulit untuk menghindar daripada dosa. Selama memegang HPU yang dilihat baik iklan-iklan kan ya tidak sulit untuk menghindar dari dosa. Datanglah sholat. Makanya salah satu tanda sholat itu kebaikan kepada diri kita, salah satunya adalah sholat itu menjadi penghapus dosa kita. Makanya kalau orang melaksanakan sholat setiap saat, 5 waktunya dilaksanakan oleh kita, maka kata Rasul, orang itu akan bersih dosanya seperti orang yang rumahnya dekat, di depannya itu ada sungai, lalu mandi 1 hari 5 kali. Makanya kalau kita sholat subuh, nah sekarang kita sudah selesai sholat subuh, itu menghapus dosa dari Isya sampai subuh. Datang lagi waktu nanti zuhur. Nah sholat zuhur akan menghapus dosa dari subuh sampai duhur. Datang lagi waktu asar, sholat asar akan menghapus dosa dari duhur ke asar. Datang lagi maghrib akan menghapus dosa dari asar sampai maghrib. Datang sampai isya lagi akan menghapus dosa dari maghrib sampai isya. Itu bukanlah kebaikan bagi diri kita. Makanya saya tidak setuju dengan perkataan orang yang mengatakan seperti ini. STMJ. Ya, percuma sholat juga kalau maksiat terus jalan. Saya tidak setuju. Justru dikarenakan kita ahli maksiat, maka kita sholat. Justru kita dikarenakan kita tidak luput daripada dosa, maka kita sholat. Dengan sholat itu akan menghapus dosa kita.
Yang salah itu dijadikan proyek. Oh, nanti sholat duhur ya. Sholat duhur akan menghapus dosa. Berarti kalau sekarang dosa dulu, nah nanti akan. Nah itu yang salah. Itu yang salah. Tapi yang namanya manusia, kita bukan malaikat. Pasti suatu saat akan tergelincir kepada dosa, kepada kemaksiatan. Nah, dengan adanya sholat itu adalah, sholat itu media untuk menghapus dosa kita yang paling mudah, yang paling ringan. Banyak penghapus dosa, banyak. Dengan apa? Dengan sedekah, dengan puasa. Itu juga sama menghapus dosa. Tapi kan ku puasa atau pada capek. Bayangkan. Ku sodakoh materi, mau beas keur mahal ke makan dari wah. Tapi dengan sholat cuma 2 rakaat, cuma 4 rakaat, tapi itu akan menghapus dosa kita. Nah itu Pak. Jadi perintah itu adalah bentuk kasih sayang, kasih sayang. Allah tahu kita itu bukan malaikat. Kita itu adalah manusia yang tidak akan lupus daripada dosa. Maka Allah kasihlah kewajiban melaksanakan sholat. Dengan kewajiban itu pasti ada kebaikan bagi diri kita. Salah satunya adalah untuk menghapus dosa kita. Makanya hiraukan kalau ada orang mengatakan seperti ini, STM jalan kalau maksiat jalan maaf, cuma salah. Tidak percuma, tidak ada ibadah yang percuma. Walaupun idealnya kalau kita sudah melakukan sholat itu mampu menahan diri kita itu dari perbuatan fahsya dan mungkar. Idealnya mungkin seperti itu. Tapi kan kita itu namanya manusia. Tetap tidak akan luput daripada dosa. Dan jangan mematahkan semangat orang yang sudah melakukan kebaikan. Kan hari idealnya seperti tadi Pak. Jadi ketika kita sudah sukses melaksanakan ibadah ritual, nah harus sukses juga melakukan ibadah sosial. Jadi sholat itu menjadikan simbol ibadah ritual. Nah nantinya zakat dalam Islam itu menjadi simbol ibadah sosial. Kan itu harus duanya harus berjalan tuh. Ibadah ritual harus jalan. Orang yang bertakwa itu orang yang dua-duanya itu jalan melaksanakan ibadahnya, ibadah ritual dan ibadah sosial. Tapi kalau ada orang yang baru mampu melaksanakan salah satunya, jangan dipatah semangatkan yang sudah jalannya. Suka ada yang gini, dah percuma sholat oge, lamun masih goreng kabatur. Jangan dikatakan percuma ibadahnya, jangan. Itu mematahkan semangatnya, semangat sholat. Jangan, yang pasti harus disemangati yang belum ada. Udah bagus atau udah sholat, tinggal sedikit lagi, nih ibadah sosialnya belum beres. Harusnya disemangati yang belum adanya, bukan dipatahkan yang sudah adanya. Atau sebaliknya, ibadah sosialnya bagus, tapi tidak sholat. Lalu dipatahkan ibadah sosialnya. Percuma, bagir kabatur, hade kabatur, hari itu sholat, mah percuma. Tidak percuma. Jangan dipatahkan semangat kebaikannya. Justru harus dimotivasi ibadah yang belum ada. Itu Pak ya. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Karena di balik perintah ada kebaikan bagi diri kita. Sama seperti larangan juga sama, Pak. Sama larangan juga. Jadi Allah melarang sesuatu jangan diartikan membatasi keinginan kita. Seutak seutik diharamkan, seutak seutik diharamkan. Lah perkataan modus Pak yang seperti itu Bapak. Buktinya coba Bapak rasakan, Bapak ingat. Banyak yang dilarang, banyak yang diperbolehkan Pak. Coba Pak. Masih banyak yang dilarang oleh Allah dalam dunia ini atau yang diperbolehkan? Masih banyak yang diperbolehkan Pak. Yang dilarang paling beberapa poin atuh Pak. Aya nama dina minuman wa dina minuman. So, masih banyak minuman yang dilarang atau minuman yang dihalalkan, Pak? Wah, yang dihalalkan, Pak. Abi di Indomaret minuman can kaeut sadayana, Pak. Makanan, banyak makanan yang dilarang, banyak makanan yang dihalalkan. Yang dihalalkan saya belum makan semuanya, basren, cimo, wah, balap. Teka itu.
Nah, ketika Allah melarang kepada kita, jangan dianggap itu pembatasan. Loh, membatasi keinginan. Bukan membatasi. Larangan Allah itu harus disikapi bahwa larangan Allah itu adalah burhan. Petunjuk kepada kita bahwa sesuatu itu tidak baik bagi kehidupan kita. Awas, Pak. Jadi kalau menyikapi tentang perintah, harus bahwa perintah itu adalah tanda kasih sayang terhadap diri kita. Kalau menyikapi tentang masalah larangan, kita harus menyikapinya bahwa yang larangan itu adalah burhan. Petunjuk dari Allah bahwa sesuatu itu tidak baik bagi kehidupan kita. Makanya Allah larang. Nah kalau baik mah tidak mungkin Allah larang. Coba Pak, saya ingin ada contohnya. Sesuatu yang baik bagi diri kita tapi dilarang oleh Allah apa? Minjem uang. Minjem uang Bapak tidak dilarang Pak. Coba, yang dilarang tapi baik bagi kehidupan kita apa contohnya Pak? Ada gak Pak? Tidak ada Pak. Tidak mungkin yang baik bagi diri kita, yang bermanfaat bagi diri kita, lalu Allah larang, tidak ada. Justru Allah melarang itu burhan petunjuk, ada ulah kadinya. Allah melarangkan judi kepada kita. Kan itu petunjuk, lamun judi bakal bangkrut. Dari nu judi mak itu menang nasa kali, rugi nama 100 kali kan aneh teu kapok. Kita nu main judi slot Pak. Ngarumus tukang ojek, abis sok nanyakeun Pak. Eta ngarumus beak sabuku geus meunang kitu Pak. Kengeng cenah sakali. Ari ieu cenah misalna eta ngarumus, oh eleh we cenah Pak. Jadi menang nama sakali, ereh nama 100 kali Pak. Bangkrut atuh Pak. Allah melarang perzinahan. Karena itu burhan petunjuk bagi kita, ulah atau ari zina mah. Bukankah dari perzinahan itu ada penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya? Allah larang mabuk-mabukan, itu burhan kepada kita. Jangan atuh mabuk mah. Bukankah banyak sampai sekarang kasus-kasus orang tua dibunuh oleh anaknya gara-gara minuman keras. Yang di Majalaya itu yang kasus temannya sendiri minum alkohol di dalam dalaman itu, temannya sendiri digorok Pak. Jadi larangan Allah itu adalah petunjuk bagi diri kita. Justru harus hatur nuhun sebetulnya kalau ya Allah terima kasih. Ini sudah diberikan tahu bahwa ini tidak baik bagi kehidupan kita. Coba kalau larangan dirahasiakan. Bisa jadi kita terjun ke sana Pak. Sudah diberitahu pun masih banyak orang yang ke sana. Makanya ketika seseorang melakukan dosa, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasanya apa dalam Al-Qur'an? Wa zalimul linafsih, orang yang menzalimi dirinya. Kenapa? Karena sudah diberitahu. Kata Allah jangan ke sana, ke hayang ke sana, atuh tijungkal. Salah saha? Salah Allah, salah kita. Salah kita. Menzalimi diri kita sendiri, bunuh diri. Allah sudah memberitahu ini ke sana. Maka disebutnya wa zalimul linafsi. Orang yang berdosa itu wa zalimul linafsi. Orang yang menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Karena larangan sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Tekengeng jangan sampai menghalalkan segala cara lah tentang dunia ini. Masih banyak yang dihalalkan, masa kita masih mengambil yang diharamkan. Jangan terlalu ambisius lah sampai menghalalkan segala cara. Kenapa? Yang namanya dunia mah sensasi. Sensasi nu beunghar sensasi teh hayang siga nu miskin. Nu miskin sensasi teh hayang siga nu beunghar. Sok we pa nu baleunghar abdi diajak jalan-jalan ka Jogja. Kuno beunghar. Sesudah datang di Jogja Pak Yasir, kita makan yuk, tempatnya enak. Makanannya enak. Wah, atau saya dari kampung Pak orang miskin diajak kuno beunghar siga kitu kan pikirannya sudah wah, bener sih kana mah enak dimakan di hotel sih kana mah ya. Di restoran mewah anu make dasi teh anian ka dieu. Wah, semangat. Ayo Pak. Terus di perjalanan di bawah, nah itu curiga asa ka kampung gitu, itu restoran atau Bapak terang tuh rumah makan kelotok di Jogja. Ada yang pernah ke Jogja makan di rumah makan kelotok. Nah saya dibawa ke sana. Ya teh salah, ini beunghar moal ka dieu teh. Kan rumah makan kelotok, Bapak di saung lah gitu, saung makan masaknya itu pakai hawu dan menunya makanan itu cuma lodeh, asin, telur lagi. Tapi leres Pak anu udah rongkap Bapak. Puan Maharani, Dewa, anu udah rongkap kan ya baru ngarungku.
Sir enaknya, ngajero hati lain enak, Pak, tuh makan usiga kieu mau ngalpohe abdi mah di kampung atuh. Makan tina hawu. Nya makan teh Pak di tempat anu pinuh ku rangasu cenah atau di ditu di kebon makan teh. Cek abi oh kieu sensasina nu beunghar teh. Makan teh di nu kitu. Eta mah atuh sehari-hari abi mah Pak makan di nu kitu mah. Nah, dunia mah cuma sensasi. Makanya di Bandung kan aya rumah makan alas daun, pakai daun, nu miskin mau ngapoe pakai daun teh Pak. Nu beunghar mah asal sensasi. Makanya jangan menghalalkan segala cara. Dunia itu cuma sensasi. Nu beunghar sensasi masih hayang siga nu miskin. Di Antapura darat Marakan kan di sawah. Cek nu miskin kan makan di sawah bungal poe urang mah hayang di hotel. Nu miskin sensasinya hoyong siga nu beunghar. Makanya jangan sampai menghalalkan segala cara. Kenikmatan dunia itu sampai ke sini, Pak. Spaghetti itu sampai di sini. Apalagi? Ya, yang steak itu sampai di sini. Kalau sudah sampai kepada perut, tidak beda dengan sampe, Pak. Tidak beda dengan bala-bala, Pak. Sampai di sini. Kenikmatan dunia itu terbatas. Makanya jangan sampai menghalalkan segala cara. Nah, jadi perintah Allah adalah perintah dan larangan Allah sejatinya adalah kasih sayang Allah untuk kita semua. Karena dengan perintah, di balik perintah ada kebaikan bagi diri kita, di balik larangan justru itu petunjuk agar kita supaya tidak melakukan seperti itu. Karena di balik larangan ada sesuatu kemadaratan bagi diri kita. Jadi ketika Allah melarang sesuatu, sudah jangan ngeyel. Jangan menghalalkan, karena kalau seseorang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, murtad. Halalan muharraman. Atau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, lalu kita bantah, lalu kita tentang, maka itu juga sama murtad. Jangankan menentang, mengolok-oloknya pun itu menjadikanmu murtad. Itu yang pertama. Orang yang mengolok-olok syariat Allah. Yang kedua, wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Salah satu yang akan menggugurkan keislaman seseorang itu adalah orang yang suka mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati Pak, Al-Quran itu tidak bisa dipakai canda tawaan. Ini salah satu mengolok-oloknya. Kalau benar ini mengolok-olok, itu murtad. Suka ada orang yang membuat canda tawaan dengan ayat-ayat Allah. Saya pernah ditanya, Sir, kenapa tidak merokok? Oh ya saya mah tidak merokok lah, karena saya tidak suka aja lah, tidak suka merokok. Sir ngerokok, kenapa? Itu kan diperintahkan dalam Al-Quran merokok itu. Lah, mana ayat tentang perintah rokok? Allah berfirman, farka'u ma'arroki'in. Merokoklah beserta orang-orang yang merokok. Kalaulah orang berbuat itu istihza, niatnya benar-benar mengolok-olok, murtad Pak. Kenapa? Karena itu arti farka'u ma'arroki'in kan itu disalahgunakan. Yang harusnya sholatlah beserta orang-orang yang sholat, beribadahlah beserta orang-orang yang beribadah. Ini dibuat candaan, farka'u ma'arroki'in, merokoklah beserta orang-orang yang merokok. Awas hati-hati, jangan sampai mengolok-olok seperti itu. Itu bisa jadi murtad. Ya zaman Rasul juga kan tidak sepira Pak. Zaman Rasul juga mengatakan seperti itu. Tidaklah orang yang paling membaca Quran kecuali orang yang paling buncit perutnya. Itu kan mengolok-olok kepada Rasul. Murtad Pak. Nah, ini juga kalau seperti itu bisa jadi murtad. Makanya jangan dibuat canda tawaan yang namanya Al-Quran itu. Kalam Allah itu kalam yang mulia. Makanya dalam kitab ini ada satu tema yaitu membahas al-adab ma'al Quran. Bagaimana kita harus benar-benar ketika kita berdiskusi, berdialog, membaca Quran itu harus benar-benar ada kriterianya. Karena kita sedang berhadapan, sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malah diolok-oloknya. Kalau benar dalam hati niatnya mengolok-olok tentang ayat-ayat Allah, maka murtad harus syahadat kembali. Atau menentang isi daripada Al-Quran. Wah ini sudah jelas. Misalkan ibu-ibu nih, pas mendengar ayat waris, balizzakari mislu hazzil unsayain, bahwa bagian laki-laki itu 2 bagian daripada perempuan. Cek ibu-ibu, wah ayat eta mah sigana rada palsu ayat eta. Dikarenakan ibu-ibu dapat 1 bagian,
Laki-laki dapat 2 bagian. Lalu ditentang ayatnya. Tersetuju naon ayat itu para rugu kitu mah nya sarua saindung sabapa mah kejeung beda. Meureun salah ayat eta mah. Menentang terhadap isi kandungan ayat Allah, murtad. Murtad. Sekarang mah tidak ari secara langsung mah Pak. Kan eta sok aya balik nama eta. Saya pernah dipanggil. Pak Yasir gini masalahnya ibu teh cabi teh gaduh. Sakieu bagian ibu teh karena tidak punya anak dan ini harta akan moncor ke belakang, akan bocor lah kepada kerabat. Kumaya payah pasirnya. Teu kedah kumaha ada aturan Allah ari waris mah. Nah, Pak Yasir kumaha lamun dibalik nama heula atuh atas nama ibu. Celaka Bu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Yakinlah ketika kita mendapatkan bagian dari Allah, perempuan mendapatkan bagian, itu adalah benar-benar adil. Laki-laki dapat 2 bagian, ibu-ibu dapat 1 bagian, itu pembagian yang sangat adil. Ya itu dapat laki-laki mah dapat 2 bagian teh pandi. Itu aduh istrinya dicanak deui. Bapak dapat warisannya. Mana itu? Kan dipinta sama istrinya. Coba kalau istrinya dapat warisan. Saur bapak-bapak, mah dapat warisan. Tidak bisa. Ini mah harta mama. Masalah jajan kan ka suami deui, Pak. Akur teu, Pak? Akur sebetulnya, Pak. Akur sebetulnya. Dan kalau melihat sejarah, punten ya Bu, masih untung dibere sakitu ge. Kalau melihat sejarah, nyaduk perempuan zaman jahiliyah Pak, Islam itu mengangkat harkat martabat perempuan. Bayangkan Pak, kan dulu perempuan itu kadang-kadang Pak, ketika perempuan itu kadang-kadang laki-laki itu menikahi perempuan itu kadang-kadang 20, 30. Lihat di dalam kitab Hayatul Muhammad, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya orang Islam mah diangkat perempuan teh derajatnya teh sampai-sampai dalam warisnya dikasih ngan dikasihna teh sebagian. Nah sakitu guys untung sebetulnya mah tuh ku Islam teh sakitu ge terus untung sakitu kalau melihat sejarah. Nah misalkan ibu-ibu ada yang nolak, wah ini tidak benar nih ustaz yang ngadale teh kumaha itu ayat Allah teh. Nah kalau orang menentang terhadap isi kandungan Allah, nah, itu sudah jelas murtad. Makanya seperti ayat poligami, ibu yakini saja ada ayat poligami. Dikarenakan ibu tidak suka poligami lalu ibu menentang. Wah, itu mah lain ayat poligami ini mah karena jangan ditentang ayatnya, imani saja bahwa itu ada ayat poligami. Ya Allah, saya beriman ada ayat poligami. Namun ya Allah, saya berdoa mudah-mudahan saya tidak dipoligami oleh suami saya. Tinggal gitu aja beres lah. Jangan sampai ditentang ayatnya. Karena kalau ditentang ayatnya, wah itu sudah murtad. Awihtiqarihi atau menghinakan Al-Quran. Seperti mana? Kita melempar mushaf dengan cara menghinakan. Pak punten Al-Quran. Yo. Tema. Lung dialungkan. Niatnya ihtikar terhadap mushaf murtad. Audasasih atau menginjaknya. Mushaf diinjak oleh kita. Dengan niat ihtikar murtad. Makanya dalam kitab Syu'bul Iman, kalau kita membawa Quran itu sangat-sangat ditazimkan. Kalau kita suka ada Pak, saya suka melihat kadang-kadang asakumanya, ya Quran, kakinya melonjor ke depan, Qurannya di dekat kakinya. Itu kurang adab, Pak. Kurang adab. Jadi Al-Quran ini kalam Allah, petunjuk bagi kita, petunjuk kehidupan yang sangat luar biasa. Maka disejajarkan dengan kaki kita, Pak. Jangan seperti itu, Pak. Itu etikanya kurang baik. Kalau niatnya ihtikor, wah ini mah celaka, Pak. Celaka kalau niatnya ihtikor. Nah, itu yang kedua. Jadi orang yang mengolok-olok tentang ayat-ayat Allah atau menghinakan tentang ayat-ayat Allah atau mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan satu surah, satu ayat pun diingkari murtad. Jangankan satu surah, satu ayat pun diingkari murtad. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Orang yang suka mengolok-olok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Banyak ada orang yang mengatakan seperti kepada baginda Nabi orang yang maniak seks, kenapa? Orang yang maniak seks. Kenapa? Karena Rasul mempunyai istri banyak. Ini penghinaan kepada Rasul. Atau mengatakan kepada Rasul, menghina kepada Rasul. Rasul itu orang yang tidak beradab. Karena Rasul menikahi Siti Aisyah pada usia 7 tahun.
lalu digauli pada usia 9 tahun. Ini penghinaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah jelas ini murid. Atau mengolok-olok sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana? Oh, ada orang jenggot sunnah Nabi, Pak. Lalu kita olok-olok. Punten, misalkan orang yang berjenggot itu kayak kambing aja lah. Nah, itu mengolok-olok sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Kalaulah kita tidak berjenggot, ya kos abinya kira. Abi mah seneste hoyong ngungkut jenggotnya. Ih, jenggotnya kudu 2 lamar atuh. Aduh, sikat butut bakal. Jangan mengolok-olok sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah kita belum mampu melaksanakannya, ya wis jangan mengolok-olok orang yang sudah mampu melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suka ada orang yang gini, Pak, orang yang poligami, ya si itu mah poligami, ya nupuguh nama nafsu, jangan diolok-olok oleh kita. Ya wis itu orang-orang yang sudah melakukan ada hukumnya. Legal hukumnya ada, jangan diolok-olok. Nah, itu mah poligami gede, cuma nafsu loh menghukumi orang lain. Tidak, jangan Pak, jangan mengolok-olok sunnah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Pak, kita bahas 3 saja karena waktunya sudah 5:30. Sebetulnya kalau melihat dalam kitab ini, sesuatu yang membatalkan kepada keislaman seseorang itu sampai-sampai berjumlah ada 12 hal. Cuma kalau dibahas semuanya sampai jam 10 ya, kita bahas 3 saja. Mudah-mudahan hal-hal yang memang akan menggugurkan keislaman seseorang itu mudah-mudahan kita mampu dijaga. Kita mampu menjaga lisan kita, menjaga hati kita. Jangan sampai keimanan yang tertanam dalam jiwa kita itu hilang gara-gara lisan kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Barangkali kalau ada yang dipertanyakan silahkan. Kalau tidak ada kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Mari tidak ada, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Mudah-mudahan keimanan yang sudah nempel dalam diri kita terbawa sampai kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.